Oke guys, jumpa lagi di channel saya, channel Audio Noob, channel membahas seputar audio. Kali ini kita akan membahas antara fasa lurus dan fasa patah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya itu, apa sih bedanya fasa lurus dan fasa patah? Yang kedua adalah, signifikan atau tidak sih fasa lurus dan fasa patah? Yang ketiga adalah, lebih benar mana antara fasa lurus dan fasa patah? Nah, semua ini ada plus minusnya. Jika melihat seperti ini saya sudah capture fasa patah. Nah ini, jadi fasa patah itu menggunakan crossover pasif bawaan dari pabrik, ada di sekitar 2,48 kHz. Jadi ini setup yang saya pakai adalah speaker two-way, tweeter dan mid bass atau high dan low saja. Jadi dari pabriknya sudah dapat crossover pasif. Nah, cross point-nya itu ada di 2,48 kHz. Nah, terjadinya fasa patah ini karena adanya crossover. Jika tidak ada crossover, tidak akan ada fasa patah atau disebut dengan wideband atau speaker yang mampu mereproduksi suara yang cukup lebar, disebutnya wideband atau orang bilang full range. Tapi kalau full range sih nggak mungkin, jadi saya bilangnya wideband aja lah karena frekuensinya cukup lebar dia meresponnya. Jadi itu adalah fasa patah. Kenapa terjadi fasa patah? Karena adanya crossover. Oke, nah ini kita tampilkan juga fasa lurus. Nah ini fasa lurus juga sama, bukan berarti tidak ada crossover. Ada crossover di sini. Nah crossover saya samakan di sekitaran 2480 Hz. Nah disinilah letak cross point-nya. Nah di sini letak cross point-nya 2408 kHz. Fasa lurus pun bukan berarti tidak ada crossover, ada crossover. Hanya saja waktu kedatangan slope crossover itu dirubah sehingga bisa menjadi fasa yang lurus. Nah jadi kalau melihat fasa lurus seperti ini sama halnya dengan speaker wideband. Jadi kita menggabungkan dua speaker antara tweeter dan mid bass atau high dengan low menjadi satu frekuensi yang nyambung. Jadi seperti frekuensinya speaker wideband. Jadi jangkauan frekuensinya jadi lebar. Nah tadi menjawab pertanyaan tadi, apa sih bedanya antara antara fasa patah dan fasa lurus? Yang pertama adalah bedanya itu waktu kedatangan speakernya sampai ke tengah pendengar itu berbeda. Jadi kalau disebut two-way, katakanlah two-way pasif dengan crossover pasif gitu ya, itu suara tweeter datang lebih dulu daripada suara mid bassnya, atau suara high dulu baru suara low gitu. Nah di fasa lurus ini kita sudah atur waktu kedatangannya, kita samakan antara high dan low, itu kita samakan sehingga menjadi fasanya nyambung. Oke, pertanyaan yang kedua sekarang adalah signifikan atau tidak antara fasa lurus atau fasa patah? Jelas perbedaan signifikan karena dari respon frekuensinya dari respon fasanya aja kita bisa lihat di sini. Di sini ada area patah, lalu dia nyambung lagi area high-nya. Jadi area low di sini, area high di sini. Jadi di sini ada perpatahan di sini. Jadi perbedaan suaranya jelas signifikan banget. Jelas signifikan. Gitu. Nah, jadi yang ketiga adalah lebih benar mana antara fasa patah dan fasa lurus. Menurut saya kedua-duanya ini benar. Karena apa? Fasa patah yang disebabkan crossover pasif, dia itu mampu memisahkan range kerja antara dua driver atau dua speaker, high dan low. Jadi yang tidak benar itu yang tidak memakai crossover gitu. Jadi keduanya antara fasa lurus dan fasa patah itu dua-duanya benar karena mampu mengerjakan
range kerja masing-masing driver atau speaker. Nah, jadi jawabannya itu lalu kita akan coba dengarkan perbedaan fasa patah dan fasa lurus itu seperti apa hasil suaranya. Nanti kita akan mendengarkan suara datang dari kiri itu speaker yang menggunakan crossover pasif alias fasanya patah, dan speaker dari kanan itu menggunakan crossover aktif dari DSP, fasanya lurus, bukan crossover aktif yang diputar-putar geser-geser ya guys, bukan. Jadi fasanya dari DLMS atau dari DSP gitu ya. Nah, itu fasa lurus. Nanti akan datang suara dari sebelah kanan. Nah, di sini adalah plus minusnya guys. Kalau kita menggunakan fasa patah atau menggunakan crossover pasif, itu kita bisa menghemat amplifier. Nah, plusnya itu. Nah, kekurangannya di fasa lurus kita boros amplifier. Itu aja sih guys, kalau menurut saya. Jadi udah pasti kalau misalkan main fasa lurus itu udah pasti by M. Jadi semuanya di drive dari ampli. Jadi makanya fasa lurus itu boros amplifier. Ya betul, pasti betul boros amplifier. Kalau fasa patah menggunakan crossover pasif, yaitu akan menghemat amplifier. Jadi disesuaikan dengan budget dan suara yang mau diinginkan seperti apa. Kalau menurut saya keduanya ada perbedaan, tapi kalau dibilang benar, dua-duanya benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja dengarkan speaker yang menggunakan fasa patah dan fasa lurus. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. Oke guys, sekarang masuk kesimpulannya. Antara fasa patah dan fasa lurus itu menurut saya kedua fasa itu sebetulnya benar. Jadi kalau dibilang benar pasti benar, karena apa? Tadi balik lagi mampu
memisahkan antara range kerja masing-masing driver. Yang kedua, di sini ada plus dan minus. Jadi plus dan minusnya itu yang pasar patah itu menggunakan kompresor pasif pasti lebih menghemat ampli. Jadi kita hanya memakai satu channel amplifier untuk mendrive 2 buah speaker. Sedangkan fasa lurus kita membutuhkan 2 channel amplifier untuk menjalankan 2 buah speaker. Dari segi hasil suara itu lebih nyambung yang fasa lurus, lebih coherence, lebih rapi, lebih nyambung. Padahal di sini kita lihat tidak ada peng-EQ-an sama sekali. Jadi dari EQ hanya memainkan fasanya saja dari fasa crossover tersebut, suaranya bisa lebih halus yang fasa lurus. Oke, jadi itu dia guys kesimpulan dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini guys, bantu dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan share ke media sosial Anda. Jika tidak ada manfaatnya dari video ini, jangan di like, jangan di subscribe, jangan di share. Oke, segitu dulu aja guys. Saya Audionu dari Kota Karawang pamit undur diri. Parantos, Permios.